Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Baik, bertemu lagi dengan MK Agama Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Sebelum kita memulai perkuliahan di pertemuan kelima ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai perkuliahan di pertemuan kelima, yaitu sedikit kita membahas PCI Unilam. Apa itu PCI Unilam? Yaitu menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur, memiliki mental mandiri, kreatif, inovatif, dan fokus pada tujuan, tidak mudah menyerah dan putus asa, dan selalu dengan berlandaskan akhlakul karimah. Selanjutnya, di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai akidah dan tauhid. Akidah dan tauhid atau bisa disebut juga dengan pondasi keimanan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian akidah. Di sini kita akan membahas pengertian akidah. Apa itu akidah? Bila dari bahasa Arab, akidah itu yang berarti mengikat, dan keyakinan hati yang mendalam yang tertanam kuat tentang keesaan Allah, kepercayaan pada hari akhir, dan semua ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk secara makna leksikal, apa itu akidah itu sendiri? Yaitu mengikat, menetapkan, dan mengokohkan dalam hati. Adapun secara makna istilah, keyakinan hati yang kokoh tentang Allah dan ajarannya. Keyakinan dalam hati ini tentunya akan mendatangkan ketentraman jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan. Dan fungsi dari akidah itu sendiri yaitu apa? Sebagai pondasi seluruh ajaran Islam dan perilaku umat muslim. Adapun ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah itu sendiri itu mencakup kepercayaan pada aspek-aspek fundamental dalam Islam yang membentuk landasan spiritual dan praktik ibadah umat muslim. Ruang lingkupnya tentunya meliputi keyakinan pada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, dan hari akhir dan takdir. Dari pengertian di atas adalah kandungan rukun iman, yang dimana ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah di sini yaitu keyakinan pada keesaan dan kesempurnaan Allah. Dan yang kedua yaitu iman pada takdir. Percaya kepada qada dan qadar Allah yang tersembunyi. Yang kedua tadi kan iman kepada malaikat. Selanjutnya yaitu iman kepada malaikat yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Yang selanjutnya yaitu iman kepada kitab suci yang dimana mempercayai wahyu Allah yang turun kepada Rasul.
iman kepada Rasul, percaya pada utusan Allah yang membawa risalah. Dan yang terakhir yaitu iman kepada hari akhir, yang dimana keyakinan pada kehidupan setelah kematian dan hari akhir. Kedudukan akidah itu sendiri yaitu sangat penting. Mengapa? Karena ibarat suatu bangunan, akidah adalah suatu pondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Dan hakikat akidah itu sendiri bisa disebut dengan kepercayaan atau keimanan. Ini disebabkan iman merupakan unsur utama kepada akidah. Adapun mungkin dari penyimpangan dari akidah yang benar adalah sumber petaka dan bencana. Seseorang yang tidak mempunyai akidah yang benar maka sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan kerancuan pemikiran, sampai-sampai apabila mereka telah berputus asa maka mereka pun mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan. Contohnya dengan bunuh diri. Oleh karenanya peranan akidah di sini sangat penting. Mengapa? Kita juga harus mengetahui sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Di antara penyebabnya adalah yang pertama, bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang tidak benar. Hal ini bisa terjadi karena sikap tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengajarkannya, atau karena begitu sedikitnya perhatian yang dicurahkan untuknya, yang mengakibatkan tumbuhnya sebuah generasi yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengannya, sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil pun dianggap benar. Dan yang kedua yaitu tasashub, bisa disebut dengan fanatik kepada nenek moyang dan tetap mempertanyakan meskipun hal itu termasuk kebatilan, dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang walaupun hal itu termasuk kebenaran. Dan selanjutnya yaitu taklid atau buta, mengikuti tanpa landasan dalil. Dan yang terakhir yaitu berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. Mereka mengangkatnya melebihi kedudukan sebagai manusia. Hal ini benar-benar terjadi hingga ada di antara mereka yang meyakini bahwa tokoh yang dikaguminya bisa mengetahui perkara gaib, padahal ilmu gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah salah satu sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Selanjutnya yaitu pengertian tauhid. Tauhid, apa itu tauhid? Berasal dari kata wahada yang berarti mengesahkan. Tauhid Allah adalah Tuhan yang satu-satunya, tidak ada sekutu baginya dalam sifat, perbuatan, dan ibadah. Tauhid merupakan inti dari akidah Islam. Suku kata dengan kata wahid yang berarti satu, kata ahad yang berarti esa. Kalimat tauhid itu dalam ajaran Islam, tauhid itu berarti keyakinan dan keesaan Allah. Kalimat tauhid
ialah kalimat la ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tauhid juga merupakan inti dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Adapun esensi tauhid itu sendiri apa? Mengesahkan Allah dalam segala hal dan menolak segala bentuk kemusyrikan. Dan posisinya dalam Islam yaitu tauhid sebagai pilar utama yang mendukung seluruh rukun Islam dan amal soleh. Adapun dalam perkembangan sejarah kaum muslimin, tauhid itu telah berkembang menjadi nama salah satu cabang ilmu Islam, yaitu ilmu tauhid, yakni ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut masalah kemahaesaan Allah. Selanjutnya, adapun macam-macam tauhid. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas macam-macamnya, dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Keesaan Allah sebagai pencipta dan pengatur. Tauhid rububiyah di sini adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Tidak ada yang mampu menciptakan, memelihara, atau mengatur seluruh kehidupan kecuali Allah. Percaya pada rububiyah berarti mengakui penguasaan mutlak Allah atas semua makhluk dan alam. Penciptaan: Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dari ketiadaan. Lalu pemeliharaan: Allah memelihara dan merawat setiap makhluk dengan rizki dan kesehatan. Lalu pengaturan: Allah juga menguasai segala takdir dan mengatur jalannya kehidupan makhluk. Tauhid asma wa sifat. Apa itu keunikan nama dan sifat Allah? Adalah keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung dan sempurna. Setiap nama Allah mencerminkan sifat-sifatnya yang indah. Percaya pada asma wa sifat berarti mengakui kesempurnaan dan keagungan Allah dalam segala hal tanpa menyamakannya dengan makhluk. Salah satunya Al-Qawi, Allah yang maha kuat, memiliki kekuatan yang tanpa batas. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, ilmunya mencakup segala sesuatu. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, kasih sayangnya meliputi segalanya. Selanjutnya yaitu tauhid uluhiyah. Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan dan pengamalan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Ibadah harus ditujukan semata-mata kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan apapun. Ini mencakup penolakan terhadap segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, baik berhala, manusia, atau makhluk lainnya. Tauhid uluhiyah di sini yaitu tingkatan yang tertinggi adalah mengesahkan Allah dalam tujuan perbuatan hamba yang dilakukan dalam rangka taqarrub dan ibadah seperti berdoa, bernazar, menyembelih, berkurban, dan yang lainnya. Maksudnya adalah pengesahan Allah bahwasanya Allah adalah satu-satunya hak yang untuk disembah. Contohnya yaitu sholat, doa, dan pasrah, tawakal. Sholat di sini menjalankan sholat dengan khusyuk hanya untuk Allah. Berdoa dan memohon hanya kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Lalu pasrah menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dan tawakal mempercayai dan bergantung sepenuhnya pada Allah dalam segala hal. Nah,
Implikasi tauhid bagi orang yang beriman yaitu mengutamakan keimanan dan ketergantungan kepada Allah. Pemahaman tauhid yang mendalam menghasilkan keimanan yang kuat dan stabil. Orang yang bertauhid sejati akan merasa selalu bergantung sepenuhnya kepada Allah, menyadari bahwa semua kekuatan, kemampuan, dan rezeki datang dari Allah. Hal ini menciptakan ketenangan jiwa dan kepasrahan yang mendalam dalam menghadapi segala ujian hidup. Lalu implikasi yang lainnya itu ketenangan hati, percaya pada takdir Allah membawa kedamaian dan mengurangi kecemasan akan masa depan. Dan kekuatan spiritual. Tauhid tentunya memberi kekuatan menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Lalu hubungannya dengan Allah menciptakan ikatan spiritual yang erat antar hamba dan Tuhannya. Nah, implikasi tauhid itu sendiri membentuk akhlak mulia dan semangat beribadah. Tauhid yang tertanam dalam hati mendorong pembentukan akhlak yang mulia dan perilaku yang terpuji. Orang beriman akan selalu sadar bahwa Allah melihat setiap tindakan mereka sehingga termotivasi untuk berbuat baik. Tauhid juga menumbuhkan semangat beribadah yang tulus, ikhlas karena semua ibadah dilakukan untuk meraih ridha Allah. Di sini ada akhlak mulia, implikasinya kejujuran. Dari akhlak mulia itu sendiri menumbuhkan kejujuran, amanah, dan berbuat baik kepada semua. Lalu kepedulian sosial, membantu sesama dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Lalu ibadah ikhlas, menjalankan ibadah dengan penuh ketulusan untuk mencari ridha Allah. Dan konsistensi iman, mempertahankan keimanan dalam setiap situasi dan kondisi hidup. Seseorang muslim yang meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan, di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pada dasarnya manusia itu sendiri telah mengenal Allah meski secara global, maka para rasul utusan Allah diutus bukan untuk memperkenalkan tentang Allah semata, namun hakikatnya itu sendiri dakwah para rasul adalah untuk menuntut mereka agar beribadah hanya kepadanya. Sebelum kesimpulan, saya akan membahas sedikit tauhid, yang dimana tauhid di sini merupakan perintah Allah yang paling utama dan pertama. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa, surat ke-36. Dalam ayat ini Allah menyebutkan hal-hal yang Dia perintahkan, yang dimana yaitu untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya, di mana hakikat tauhid itu sendiri yaitu adalah kewajiban utama dan pertama yang diperintahkan Allah kepada setiap hambanya. Namun sangat disayangkan ya, kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang ini tidak mengerti hakikat dan kedudukan tauhid. Padahal tauhid di sini ialah merupakan dasar agama yang mulia. Oleh karenanya sangatlah urgent bagi kita kaum muslimin untuk mengerti hakikat dan kedudukan tauhid. Lalu kesimpulannya,
Akidah adalah keyakinan hati yang kokoh tentang keesaan Allah dan ajarannya yang menjadi pondasi iman. Lalu tauhid adalah mengesahkan Allah dalam setiap aspek kehidupan melalui 3 dimensi, rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Adapun implikasi keduanya yaitu membentuk keimanan yang kuat, akhlak mulia, dan semangat ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yaitu tugas. Mangga tugas ini dikumpulkan di link GCR yang sudah saya share di grup WA. Terima kasih untuk di pertemuan kelima ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.